Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolak ilmi, dan kita masih membahas kitab Syarhus Sunnah karya besar Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada perkataan beliau, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala qala: wa idha sami'ta ar-rajula yad'anu 'ala al-athari aw yaruddu al-athari aw yuridu ghayra al-athari fattahimhu 'ala al-islam wa la tashukku annahu sahibu hawan mubtadi'in. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, apabila engkau mendengar seorang laki-laki yang mencela terhadap athar, maksudnya hadis-hadis Nabi SAW, ataupun menolak athar, maksudnya hadis Nabi SAW, atau menginginkan selain daripada athar, hadis-hadis Nabi SAW, maka curigai keislamannya dan jangan pernah ragu bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu dan seorang ahli bid'ah. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bahaya mencela para sahabat Nabi SAW, dan mencela sahabat Nabi SAW sama dengan menghancurkan Islam. Maka di sini masih ada erat kaitan dengan bab sebelumnya, di mana pada bab ini kita akan membahas tentang bahaya orang yang mencela hadis ataupun menolak hadis atau mengambil selain daripada hadis Nabi SAW. Mungkin antum pernah mendengar ada istilah Qur'aniyun, orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran, atau istilah lain ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Lah mu'allif rahimahullah ta'ala ingin membantah kelompok ini, kelompok orang-orang yang mengingkari sunnah dan mengatasnamakan Qur'aniyun, hanya berpegang kepada Quran saja dan tidak mau memegang kepada sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa poin yang masuk pada bab yang kita bahas ini, di mana orang-orang yang mencela sunnah itu, pertama, dia mencela tentang kesohihan. Yang kedua, dia menganggap bahwa sunnah itu menyelisih akal, sehingga ada diistilahkan oleh mereka bahwa akal itu muqaddam ala naqli, harus didahulukan daripada sunnah, seperti Mu'tazilah umpamanya.
Atau yang ketiga, seseorang memalsukan hadis Nabi SAW. Ataupun yang keempat, seseorang menolak hadis yang derajatnya ahad dan hanya menerima hadis-hadis yang derajatnya mutawatir. Atau yang kelima, mereka betul-betul menghilangkan sunnah secara total dan mencukupkan Al-Quran saja. Atau yang keenam, mereka mencela sebagian para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir, Anas, Abdullah ibn Abbas dan yang lainnya yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita, yang berakhir kemudian mencela para perawi setelahnya. Ataupun yang nomor 7, bahwa sunnah itu tidak dijaga seperti Al-Quran, kemudian berdalil dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami menjaga dzikra Al-Quran, maksudnya mereka, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kemudian kami yang menjaganya. Mereka menganggap bahwa ayat ini kalimat dzikra hanya terbatas kepada Al-Quran, tidak untuk sunnah. Jadi sunnah tidak terjaga. Ataupun yang nomor 8, mereka membuat keraguan tentang sunnah Nabi SAW ditinjau dari manhaj para ulama hadis ketika mencatat hadis Nabi SAW. Atau mungkin sebagian hadis. Yang nomor 9, mereka membuat keraguan terhadap maknanya, kemudian menyimpangkan makna dari aslinya. Contohnya umpamanya, walaupun mereka mengambil hadis-hadis mutawatir, apabila berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, mereka mentakwilnya. Seperti umpamanya ketika Rasul menjelaskan tentang sifat nuzul, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, mereka mengatakan yang turun itu rahmat. Ataupun ketika bicara tentang sifat-sifat yang lainnya seperti sifat tangan ataupun wajah dan begitu seterusnya, mereka tidak mau menetapkan apa adanya, mereka berusaha untuk mentakwilnya. Lah semua poin-poin ini masuk pada perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada beberapa poin sebagai bantahan kita kepada mereka. Kenapa kita butuh kepada sunnah? Karena hakikatnya ikhwan, Al-Quran itu lebih berhajat kepada sunnah dibandingkan sunnah kepada Al-Quran. Karena selamanya orang itu tidak bisa mengamalkan Al-Quran secara utuh kecuali dia harus memahami dengan sunnah. Makanya kita katakan kepada mereka, para pengingkar sunnah itu, dan hendaklah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa kalian kemudian menolak sunnah Nabi SAW. Yang pertama, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Pertanyaannya, bagaimana kemudian di dalam Al-Quran ini ada kalimat istajibu lillahi walir rasul, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Yang dimaksud panggilan Rasul
Tentu yang dimaksud sunnah. Apa maksudnya? Kalau seandainya mencukupkan Al-Quran, tidak perlu kemudian ada kalimat Rasul. Cukuplah istajibu lillahi titik sampai di sini. Kenapa harus kemudian dicantumkan walir Rasul dan juga panggilan Rasul? Artinya di sana ada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ini poin pertama. Poin kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sekali-kali demi Rabbmu mereka tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan dirimu hai Muhammad sebagai pemutus atau hakim terhadap perselisihan yang terjadi kepada mereka. Kemudian hendaklah mereka tidak mendapatkan dalam diri-diri mereka harajan, sebuah keberatan dari apa yang kau putuskan, dan mereka harus menerima dengan lapang dada. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk lawazimul iman, keharusan iman. Artinya orang itu tidak dikatakan beriman kecuali dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pemutus. Kalau seandainya kemudian orang itu mencukupkan Al-Quran tanpa sunnah, tidak perlu kemudian beriman kepada Rasul dan Rasul dijadikan hakim bagi setiap perselisihan manusia, dikatakan la yu'minun, tidak beriman. Maka di sini jauh sekali dari logika kalau seandainya orang-orang itu hanya sekedar memegang Al-Quran dan menghilangkan sunnah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang-orang yang menyelisihi akan perintah Rasul, akan ditimpa kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Lihat di sini, kalau seandainya orang cukup dengan Al-Quran tanpa sunnah, kenapa Allah Subhanahu wa taala harus memperingatkan kepada orang-orang yang menyelisihi Nabi bahwa akan ditimpa kepada mereka fitnah atau azab yang pedih? Tidak perlu seperti ini kalau hanya mencukupkan Al-Quran saja. Kemudian juga yang keempat, Allah mengatakan, "Waman yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat kepada Rasul adalah bagian daripada taat kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hanya menyandarkan kepada Al-Quran? Bagaimana caranya? Maka kita harus butuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Allah juga mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan adz-dzikra dan kami pula yang menjaganya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia yang menjaga az-zikra, maksudnya Al-Quran. Tentu kalimat zikra di sini tidak mesti Al-Quran, bisa juga sunnah. Karena orang tidak mungkin memahami Al-Quran dengan benar kecuali berhajat kepada sunnah. Contoh umpamanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana caranya antum memahami kalimat salat di sini? Harus butuh kepada sunnah, kan? Maka datang Rasul menjelaskan, oh solat itu dimulai daripada takbir, diakhiri dengan salam, kan itu. Kalau seandainya cukup kepada Al-Quran saja tanpa sunnah, mungkin antum tidak akan solat seperti tadi antum salat.
Karena Quran tidak menjelaskan dari takbir sampai salam, hanya mengatakan laksanakan sholat ataupun tegakkan sholat. Kemudian juga Allah juga mengatakan yang keenam, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Rasul kepada kalian ambil. Lihat di sini ada perintah dari Allah. Apapun yang datang dari Rasul ambil. Berarti yang datang dari Rasul sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian juga yang nomor 7, ada sebuah hadis dari Nabi SAW, la yushika birrajuli muttaki'an ala arikatihi yuhaddithu bihadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama ar-rasul kama harrama Allah. Kata Nabi SAW, hampir-hampir ada seorang laki-laki yang bersandar di tempat tidurnya. Disampaikan kepadanya sebuah hadis dariku, kata Rasul. Lalu dia berkata, di antara kami dan engkau cukup dengan Al-Quran. Maka Rasul mengatakan, apa yang kita jumpai di dalamnya perkara-perkara halal, maka kita menghalalkannya. Dan apa-apa yang kita jumpai di dalamnya perkara-perkara haram, maka kita haramkan. Ingatlah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasul persis seperti yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang mengingkari sunnah itu sudah disabdakan Nabi bahwa akan ada orang-orang yang mengingkari sunnah dan mencukupkan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Mereka harus menjawab. Apa kita katakan hadis ini lemah? Nabi loh yang mengatakan bahwa nanti ada orang-orang yang hanya mencukupkan Al-Quran dan tidak perlu kepada sunnah. Artinya sudah diprediksi oleh Rasul bahwa akan ada para pengingkar sunnah di akhir zaman, itu maksudnya. Kemudian yang nomor 8, bagaimana dengan hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wahai para Quraniyun, orang-orang yang hanya memegang Al-Quran, kita katakan bagaimana dengan hadis ini? Rasul katakan, wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Di sini ada isyarat kita memegang sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat Nabi SAW. Kemudian juga yang nomor 9, bagaimana dengan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana dengan hadis ini? Makanya saya katakan, kalau seandainya ada orang yang mengatakan kami cukup dengan Al-Quran, bagaimana dengan hadis ini? Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Karena Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana salatnya Rasul. Atau Rasul mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik-manasik haji kalian dari aku. Quran tidak menjelaskan bagaimana cara haji. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi, ambillah manasik-manasik haji kalian dari aku. Kemudian juga ketika Nabi SAW memberikan muqaddimah dalam setiap khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah namanya, yang biasa para ustaz kita memulainya dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai kepada perkataan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mengatakan seperti itu dalam setiap khutbatul hajahnya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Artinya sunnah, bukan Quran. Karena Quran sudah jelas. Kemudian juga yang selanjutnya, kalau kita melihat bagaimana juhudul ulama, bagaimana kerasnya para ulama menghabiskan waktunya, menghabiskan biayanya, menghabiskan tenaganya hanya untuk mencatat hadis, kemudian mensyarah hadis,
Kalau seandainya orang itu hanya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu apa faedah para ulama itu? Apa faedah para ulama itu? Imam Ahmad keliling dunia 2 kali, hatta jama'al musnad, sampai terkumpul musnadnya. Yang musnad itu banyak, itu tidak bisa satu orang mengangkatnya, berjilid-jilid. Berarti kalau begitu sia-sialah Imam Ahmad itu keliling dunia. Sia-sia Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, semua sia-sia dirinya kan, kalau hanya berpegang kepada Quran saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang selanjutnya adalah kita lihat apabila orang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka mengingkari kesepakatan para ulama. Ketika mereka sepakat bahwa tidak ada hadis tersahih setelah Al-Quran kecuali hadis Bukhari kemudian Muslim, lalu apa arti konsensus para ulama kalau begitu? Percuma sajalah para ulama itu membuat ijma, kesepakatan kan. Mereka berkumpul mengatakan bahwa hadis tersahih setelah Al-Quran adalah Bukhari kemudian Muslim. Buat apa buat konsensus kalau hanya memegang Quran saja? Logikanya di mana aja? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka mengatakan penulisan sunnah itu penulisan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi belakangan. Kapan itu? Ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan 2 ulama. Pertama Abu Bakar ibn Hazm, dan yang kedua Al-Imam Az-Zuhri. 2 ulama inilah yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi. Mereka mengatakan seperti itu. Sehingga kemungkinan yang namanya mengumpulkan sunnah belakangan bisa saja terjadi kesalahan. Jadi dalilnya itu kemungkinan. Paham enggak? Dalil mereka kan kemungkinan. Sebab kalau seandainya mereka mendatangkan sesuatu yang jelas, jangan pakai kalimat kemungkinan, datangkan buktinya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqun. Mana buktinya kalau kalian itu benar kan gitu ya. Oke, kita bantah. Enggak apa-apa kalau kalian mengatakan seperti itu. Al-Quran sendiri itu pembukuannya di zaman itu juga belakangan. Saya sebutkan sedikit ya gambarannya. Ketika terjadi di zaman Nabi SAW, ketika di zaman Abu Bakar setelah wafatnya Rasul, di zaman Rasul tidak ada yang membukukan Al-Quran, mencatatnya, yang disebut dengan kutabul wahyi namanya. Para pencatat wahyu, dan itu jumlahnya 40 lebih. Antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal, Zaid ibn Thabit, dan banyak, pokoknya 40 lebih yang disebut dengan kutabul wahyi, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi di zaman itu ya mereka hanya ditulis, diletakkan. Karena di zaman Nabi SAW itu kebanyakan mereka menghafal. Mereka hanya menghafal saja. Mereka menulis, diletakkan gitu saja. Tidak kayak kita setiap rumah ada mushaf dan menghafalnya. Di zaman Nabi SAW Quran itu diletakkan di dada. Kemudian setelah Rasul wafat, terjadilah perang yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian namanya. Orang-orang yang memerangi orang-orang murtad. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika berperang di Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab, 70 para qurra, pakar-pakar Quran meninggal. Akhirnya Umar radhiyallahu an datang kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan lembaran-lembaran mushaf yang di tangan para sahabat itu. Awalnya Abu Bakar nggak mau. Akhirnya kemudian Allah bukakan dadanya, akhirnya mau mengumpulkan Quran. Itu pun hanya sekedar dikumpulkan, kemudian disediakan satu, disimpan. Sahabat Nabi SAW mengandalkan hafalan.
Baru kemudian di zaman Utsman ibn Affan, ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu mendapatkan laporan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berselisih pendapat dengan qiraah, kemudian hampir berperang gara-gara perselisihan qiraah itu. Maka Utsman mengumpulkan manusia. Maka ini bedanya Abu Bakar dengan Utsman. Kalau Abu Bakar mengumpulkan Quran, kalau Utsman mengumpulkan manusia untuk mengumpulkan Quran. Itu bedanya ya. Kalau Abu Bakar hanya mengumpulkan Quran saja, tapi Utsman mengumpulkan manusia untuk mengumpulkan Quran. Akhirnya kemudian qiraah yang syadzah, qiraah yang bermasalah itu dibakar dan dijadikan qiraah yang disepakati menjadi satu, jadilah namanya Mushaful Imam yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani hari ini. Lah mushaf ini kemudian dikirim, dicetak gitu kan, beberapa mushaf dikirim ke Yaman, dikirim ke Syam, dikirim ke daerah-daerah di Basrah, di Kufah, kemudian di Mekah, di Madinah, supaya tidak ada perbedaan qiraah lagi. Tapi walaupun demikian, tidak ada para sahabat yang mereka mengandalkan mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetap aja mushafnya disimpan. Mereka dari hafalan saja. Tidak ada di rumah-rumah mereka itu ada mushaf kayak sekarang tiap rumah ada mushaf, tidak ada. Karena di zaman itu hanya mengandalkan hafalan. Ya. Baru kemudian setelah di zaman Ali, kemudian mulailah diharokati, kemudian di zaman setelah Ali radhiyallahu anhu, kemudian berlalunya waktu, barulah kemudian dicetak mushaf banyak-banyak sehingga sampai hari lah hadis Nabi juga sama. Di zaman Nabi SAW sudah ada orang yang mencatat hadis itu, bukan tidak ada, sudah ada. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih banyak hafalan hadis Rasul dibandingkan diriku kecuali Abdullah ibn Amr bin As. Dia mengungguliku karena dia mencatat, aku menghafal, kata Abu Hurairah. Ya wajar dia mau mencatat, aku menghafal, kan gitu. Artinya sudah ada yang mencatat kan. Makanya ketika Abdullah ibn Amr bin As ini, dia mencatat apa yang didengar Nabi SAW, ditegur sama orang-orang Quraisy, ngapain kau mencatat apa yang dikatakan Nabi, dikatakan si Muhammad itu? Bukankah dia bisa bicara dalam kondisi redha dan kondisi ghadab, marah? Akhirnya kemudian berhentilah Abdullah bin Amr bin As ini tidak mencatat hadis lagi. Tapi kemudian dia datang kepada Nabi SAW menceritakan perkataan Quraisy kepada dirinya. Maka Rasul mengisyaratkan dengan telunjuk, maksudnya begini, jangan dengarkan mereka, catat saja, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Uktub wa ma kharaja minni ilal haqq, kata Rasul, catat saja, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Bahkan Nabi SAW pernah dalam sebuah khutbah itu meminta, ada seorang yang bernama Ibnu Sa'd meminta catatan khutbah Rasul SAW. Kata Rasul, buatkan catatan kepada Ibnu Sa'd. Artinya sudah ada yang mencatat hadis di zaman Rasul, tapi belum terbukukan secara rapi yang kita kenal dengan Sahih Bukhari, Muslim, Abi Dawud. Tidak, ya dibukukan itu saja. Dan kemudian yang pertama mengumpulkannya siapa? Saya ulangi, Umar bin Abdul Aziz. Dialah yang pertama mengumpulkan catatan hadis itu. Yang merintahkan Abu Bakar ibn Hazm untuk bertanya kepada para ulama-ulama di zamannya untuk mencatat setiap yang mereka dengar dari sahabat Rasul, dari Nabi SAW, kumpulkan, catat. Kemudian diperbaharui lagi oleh Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala. Dialah yang pertama kali mencatat hadis, tetapi belum terurut seperti sekarang kan. Ada, kalau antum baca Sahih Bukhari kan ada babnya, bab ini, bab itu. Enggak, mereka hanya dikumpulkan saja jadi satu buku. Baru ulama setelahnya mulai mentartib, sehingga mulailah kemudian tartib, ada babnya gitu ya, kemudian ada syarahnya, terus akhirnya sampai hari ini disyarah kitab-kitab hadis Nabi SAW.
Jadi kalau mereka mengatakan kemungkinan hadis itu, jangan-jangan yang menukilkan salah dari Nabi. Orang yang mengatakan seperti ini, ikhwan, mereka tidak pernah mengagungkan sunnah dan tidak pernah menghargai para ulama hadis. Karena para ulama itu, mereka ketika mengumpulkan hadis atau mendengar hadis, salah sedikit lafaz saja, itu mereka akan membantahnya. Contoh namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika dia meriwayatkan hadis tentang arkanul Islam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Dalam hadis Jibril didahulukan puasa baru haji. Tapi dalam hadis Abdullah ibn Umar, haji dulu baru puasa. Jadi ada orang yang mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, harusnya kau katakan puasa dulu baru haji. Kenapa kau katakan haji dulu baru puasa? Kata Abdullah ibn Umar, saya katakan haji baru puasa, itu yang saya dengar dari Nabi SAW. Jadi dia tetap mempertahankan lafadznya dari Nabi. Kemudian juga hadis Bara bin Azib radhiyallahu an dalam doa tidur, umpamanya contohnya. Salah satu lafadznya adalah amantu bi kitabikal ladzi unzil wa bi nabiyyikal ladzi ursil. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan dan dengan nabimu yang kau utus. Dikatakan kepada Bara bin Azib, jangan nabi, harusnya rasul. Kata Bara bin Azib, ini yang aku dengar dari Nabi. Sampai sedemikian rupa. Jadi bukan sembarang mereka itu kemudian merubah-rubah sunnah Nabi SAW. Tidak. Zaman dulu itu para ulama luar biasa, mereka mensaring hadis Nabi SAW. Makanya kalau orang membaca kitab-kitab hadis sampai kepada huruf waw, itu dibahas. Dalam riwayat tidak ada huruf wawunya, dalam riwayat ada huruf wawunya, dalam riwayat ada kalimat indahu, dalam riwayat tidak ada kalimat indahu. Saking telitinya loh para ulama hadis itu. Bahkan ada satu kisah ketika ada seorang rawi kadzab namanya Aban ibn siapa itu? Lupa, pokoknya di awalnya Aban itu. Dia seorang rawi pendusta. Kakeknya sahabat Rasul, Aban ini. Ketika itu dikatakan kepada Aban oleh seorang alim ulama hadis di zamannya itu, Al-Imam Abu Bustam rahimahullahu taala, atau dikenal dengan Al-Imam Zuhri rahimahullahu taala. Jadi Imam Zuhri ini dia sampai ngomong di pasar-pasar, fa innal aban kadzab, Aban itu pendusta, ngomong di pasar-pasar. Datanglah Hamad ibn Zaid kepada Zuhri dan mengatakan, ya Imam, kamu tidak kasihan Aban itu kakeknya sahabat, didoakan oleh Nabi SAW dari sahabat-sahabat Ansar. Tolonglah jangan kau mengatakan Aban ini pendusta terus seperti itu. Cukup sekali saja katanya. Akhirnya kemudian Imam Zuhri mengatakan kepada Ahmad, baik. Masalahnya setelah 2 hari berlewat, ada penguburan jenazah. Orang-orang hadir semua di situ. Aban hadir, Imam Zuhri juga hadir, Hamad juga hadir. Tiba-tiba Zuhri mengatakan, Aban kadzab, pendusta di depan orang. Di hadapan orang. Akhirnya kemudian Hamad mengatakan, bapak saya, diam, ini ramai orang kan? Ya. Tapi dia mengatakan, la fa innahu minad-din, tidak, ini bagian agama. Kalau aku tidak katakan dia pendusta, orang tidak bisa lagi membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Begitulah para ulama gitu. Saking kerasnya gitu yang menjaga hadis Nabi SAW, sampai mereka melakukan hal yang seperti ini. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak mungkin orang itu bisa memalsukan hadis Nabi. Sebab kalau seandainya di barat ada yang memalsukan hadis Nabi, di timur pasti ada yang menjelaskan bahwa hadis itu tidak benar atau benar. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan dzikra, Quran dan sunnah,
kami pula yang menjaganya dengan adanya para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau mereka mengatakan sunnah itu kan belakangan dicatat, dikumpulkan, kemungkinan ada salah, dalil kali ini hanya kemungkinan saja. Kalimat kemungkinan ini bukan dalil. Kalau memang benar, ya buktikan sajalah kemungkinan kalian itu kan. Buktikan mana kemungkinan itu, di mana kan gitu ya. Jangan kita ini mengagak-agak bahasanya. Harus jelas, ini agama ini jelas, karena sanad itu bagian daripada Islam. Sebab kalau sanad bukan bagian daripada Islam, orang bisa berucap sekehendaknya. Tidak bisa seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul syubhat dari para pengingkar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang sahih. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Abu Nadrah ini berkata kepada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ala taktub ma nasma'u minka? Qala aturiduna an taj'aluha masahib? Inna nabiyakum kana yuhaddithuna fanahfadh fahfadhu kama kunna nahfadh." Katanya Abi Nadrah kepada Abi Sa'id Al-Khudri, "Tidakkah kau mencatat apa yang kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Sa'id, "Apakah engkau akan menjadikan catatan-catatan itu mushaf? Kau mau samakan mushaf dengan hadis gitu kan?" Tidak, cukup menghafal saja. Jadi seolah-olah di sini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan tidak perlu mencatat hadis, cukup Quran saja. Gitu maksudnya. Tetapi mereka tidak ingat orang yang berdalil seperti ini. Larangan menulis yang dimaksud di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama karena dikhawatirkan tercampur dengan Quran, itu satu. Yang kedua, maksudnya bagi orang-orang yang menghafal Quran tidak perlu dia mencatat, tapi bagi yang menghafalnya rendah boleh mencatat. Atau mungkin yang ketiga, hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang menunjukkan larangan pencatatan hadis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksudnya sudah dimansuh, karena ada hadis Abi Sa'id sendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mencatat hadis, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Amr ibn As tadi. Artinya sudah dimansuh, awalnya dilarang tapi kemudian dibolehkan. Jadi tidak benar kalau seandainya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mutlak, iya pada awalnya, tetapi setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mencatat. Salah satunya adalah perintah Rasul kepada Abdullah ibn Amr ibn As, catatlah wahai Abdullah ibn Amr bin As, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada beberapa faedah dari perkataan para ulama yang memperkuat perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Berkata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, "Idza haddathta ar-rajula bis-sunnati faqala da'na min hadha wa haddithna min al-Qur'an fa'lam annahu dhallun mudhin." Apabila engkau bercerita kepada seseorang dengan sunnah Rasul, tiba-tiba dia mengatakan aku tidak putus sunnah, kembalikan Quran saja, ketahuilah dia itu adalah orang sesat dan menyesatkan manusia. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam asma ahadan nasabahun nas au nasaba nafsuhu ila ilmin yukhalifu fi anna fardallahi azza wa jal ittiba' amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taslimi li hukmihi. Dalam kitab jilid yang nomor 5 halaman ke-9, Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah mendengar siapapun yang menasabkan kepada manusia atau dirinya kepada ilmu, dia menganggap dirinya ulama, gitu maksudnya, kemudian dia menyisihi terhadap kewajiban Allah yang memerintahkan untuk mengikuti amri Rasulillah, artinya perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taslimi li hukmihi, dan berusaha untuk pasrah dengan
hukum-hukum yang jelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Al-Alama Ibnu Al-Wazir rahimahullah taala mengatakan at-takdzibu li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al ilmi annahu hadithuhu kufrun sharihun. Mendustakan hadis Rasul padahal dia tahu dia hadis, maka dianggap dia telah kufur dengan sejelas-jelasnya kekufuran. Bahkan Imam Ahmad mengatakan man radda hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Rasul SAW, maka dia di tepi kehancuran. Dan banyak lagi ucapan-ucapan para ulama sunnah Nabi SAW yang mencela para pengingkar sunnah Nabi SAW. Kesimpulannya bahwa tidak syak, tidak diragukan lagi bahwa mencela sunnah Nabi SAW hakikatnya dia satu mencela agama, yang kedua dia mencela amanah Rasul. Rasul itu amanah, sudah menyampaikan sabda-sabdanya kepada orang-orang setelahnya, dan apabila dia mencela Rasul kemudian dia akan berakhir kepada mencela para sahabat, kemudian orang yang di bawah sahabat tabi'in, kemudian para tabi'in. Intinya agama akhirnya hilang semuanya. Dan tidak mungkin orang memahami Al-Quran tanpa sunnah. Dulu waktu saya masih muda, sekarang masih muda juga, masih ganteng, sekarang masih ganteng juga. Dulu masih keluar dari pesantren, saya pernah berjumpa dengan orang-orang ingkar sunnah di Gresik itu. Jadi ketika itu memang mereka tidak sholat seperti kita. Mereka tidak sholat seperti kita. Kalau kita kan sholat dari takbir sampai salam gitu. Mereka tidak, sholatnya itu berdasarkan nas Al-Quran, fa inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi orang kalau sudah ingat, sudah dianggap sholat. Umpamanya duhur nih, ingat Allah enggak? Ingat, itu sudah sholat. Itu ingkar sunnah. Gimana gitu? Kalau seandainya mereka sholatnya kayak kita, berarti kamu mengikuti sunnah. Seandainya dia sholatnya kayak kita, umpamanya kan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, berarti bukan pengingkar sunnah, gitu ya. Berarti ikut kita, sepakat kita kan begitu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga faedah bahwa kenapa kita harus mengikuti sunnah dan tidak mencukupkan Al-Quran, ada dua poin. Yang pertama, karena ada di Quran itu perkara-perkara mujmal dan harus dijelaskan secara rinci oleh sunnah. Kemudian juga yang kedua, ada beberapa hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah. Jadi sunnah itu terkadang mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Quran. Saya contohkan, umpamanya Nabi SAW ditanya tentang air lautan. Apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, airnya suci, bangkainya suci. Di Quran tidak ada kalimat bangkai suci. Sunnah yang mengatakan bangkai ikan lautan itu suci, tapi jangan yang pindah ke daratan. Umpamanya ada buaya di lautan, dia tidak pernah keluar. Halal nggak buaya? Halal, kecuali kalau ke daratan. Jadi buaya darat, hati-hati itu. Baik. Kita masuk pertanyaan sedikit. Ustadz, puasa Arafah apakah berdasarkan hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah? Kemudian bagaimana sikap kita ketika ada orang yang menghina Rasul dan ajarannya yang sesuai dengan ini? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghina Rasul? Ya, sekarang memang akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan orang yang mulai menghina Nabi SAW. Sebelumnya jauh-jauh hari sudah ada orang yang menghina dengan membuat karikatur. Sekarang pula ada yang menyandingkan nama Muhammad dengan khamar, minuman keras. Kemudian muncul orang-orang, para pengeles. Oh, itu kreativitasnya para manajemen, kreativitas kebablasan. Ya, dimaafkan saja. Oh, itu tidak kesengajaan. Oh, enggak, dia meletakkan nama Muhammad itu bukan nama Muhammad Nabi, tapi orang namanya Muhammad. Gitu ya. Kan ngeles kan, macam-macam orang ngeles itu kan.
Kita katakan ya, yang namanya Muhammad itu, ya Nabi, nama Nabi kita, nama siapa lagi? Ketika saya punya anak laki-laki, bisa saja saya kasih nama siapa mamanya, Abu Humairah, ya kan? Tiba-tiba saya nggak mau, saya ingin kasih nama anak saya Muhammad. Tentu ada tujuannya. Maksudnya apa? Maksudnya mengambil nama Rasul dikasih nama anak kita kan? Intinya itu nama Nabi yang dipindahkan ke nama anak kita. Karena dengan sebuah misi bahwa mudah-mudahan kalau seandainya nama anak saya dikasih nama Muhammad, arti Muhammad itu kathratul hamdi, banyak dipuji, nanti anak saya banyak dipuji kan begitu. Jadi kalau mereka kemudian berusaha untuk mengeles, sebenarnya hal ini sudah terjadi di zaman. Jadi ngeles-ngeles itu sudah ada di zaman Nabi. Ketika orang-orang munafik datang kemudian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sudah mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina gitu, arghabu butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu inda liqamin haula. Kata orang munafik, kami tidak pernah melihat orang yang paling rakus dunia, orang yang paling dusta ucapannya, orang yang paling pengecut ketika berjumpa dengan lawan kecuali mereka. Ini telunjuk disyaratkan kepada Rasul dan sahabat-sahabat pakar Quran. Datang wahyu kemudian memberitahu Rasul bahwa ucapan ini terlontar dari orang-orang munafik. Sampai di telinga Rasul, orang munafik mulai ngeles. Ketika Nabi SAW mengatakan, betul kalian mengucapkan seperti itu, mereka mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Enggak Rasul, kami main-main saja. Ngeles kan? Kami ini ya perjalanan Tabuk ke Madinah jauh Rasul, ya kami bercanda lah, biar kalau bercanda kan penatnya hilang, lupa capeknya, cepat sampai, itu bahasanya kan gitu ya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima candaan, ngelesan, tidak, langsung qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian menghina? Jangan cari-cari alasan. Bahasa kita, jangan ngeles. Allah yang mengatakan seperti itu. Karena engkau sudah kufur setelah keimanan kalian. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita mengutuk. Karena Allah mengatakan innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka dilaknat di dunia dan akhirat. Allah melaknat mereka. Kita kutuk mereka. Kita kutuk. Kita wajib marah karena Allah Subhanahu wa taala marah itu tercela. Tetapi ketika marahnya ada orang-orang yang berusaha untuk menghina Allah dan Rasulnya, disinilah saat kita marah. Tetapi sekali lagi, jangan mengingkari sebuah kemungkaran besar. Kemungkaran besar nih, tetapi mendatangkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar. Jangan gara-gara tersulut emosi kemudian digeruduk, kemudian dipecahkan, kemudian habis orangnya gitu ya. Itu bukan ajaran Islam. Ingat, walaupun syariat ini negara Islam dan berhukum kepada hukum Islam, tetap semua tugas pemerintah. Yang menegakkan hukum itu pemerintah. Maka kita mendorong pemerintah supaya diproses. Padahal kalau kita melihat hukum Islam itu, orang yang menghina Rasul itu yuktal, dibunuh. Itu ijma loh ya. Tidak ada khilaf di antara ulama. Mau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ijma orang yang menghina Rasul dibunuh. Tapi di negeri kita kan ya mungkin juga hukumnya berbeda, tapi minimalnya ada efek jera lah kan. Kita minta pemerintah ya harus diproses. Ustadz sudah minta maaf, mau minta maaf sama siapa? Orang yang sudah meninggal, Nabi sudah meninggal, mau minta maaf sama siapa? Kan gitu. Kalau dia menghina saya, Ustadz saya minta maaf, maafkan, selesai. Dia bukan menghina kepada satu orang, dia menghina kepada seluruh umat Islam dari ujung utara ke selatan, ujung timur ke barat. Kenapa? Karena Rasul kita adalah, difirmankan Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Rasul itu bukan bapak bagi anak-anaknya, tapi dia bapak bagi semua manusia. Makanya istri-istri Rasul disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Artinya Rasul itu bapaknya orang yang beriman.
Kalau bapak antum saja dihinakan, antum bisa marah. Rasul itu lebih kita cinta dibandingkan bapak kita. Wajar kalau sudah marah. Ya. Jadi kita kutuk, kita minta ini diproses oleh pemerintah. Sebab kalau seandainya tidak ada efek jerak, nanti ada lagi. Jangan-jangan dari Muhammad Allah pula diletakkan di situ. Lebih parah lagi nanti. Maka kita kutuk dengan keras. Dan semoga Allah berikan hidayah. Karena pelakunya sebagiannya Muslim. Anehnya Muslim pula di situ. Katanya kebanyakan karyawannya mayoritas Muslim. Lebih celaka lagi. Gitu ya. Berarti mereka tidak paham bagaimana jerih payah Rasul. Nabi loh ketika berdakwah itu, dia meluangkan waktu, menghabiskan biaya, darahnya juga. Tiba-tiba setelah 14 abad yang silam kita melupakan jerih payah Islam datang kepada kita dan menghina Nabi. Di mana akalnya? Ya. Kita tidak seperti Nabi. Nabi dicaci maki sampai mau dibunuh. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kok tiba-tiba dilupakan perjuangan Rasul dan dihina? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ini sangat memilukan sehingga kita kutuk. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan berikutnya nanti saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.